Anak-anak Simbok, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Welcome back, Oma Simbok, sebuah channel yang membahas tempat-tempat bersejarah dari para leluhur yang ada di sekitar kita. Pada hari ini, tim Oma Simbok berkesempatan sowan ke makam Syekh Balabelu yang lokasinya berada di sekitar Pantai Parangtritis. Nama muda Syekh Balabelu adalah Raden Djoko Bandem. Syekh Balabelu merupakan seorang bangsawan Majapahit karena beliau merupakan putra bungsu dari Prabu Brawijaya V. Dikisahkan saat itu kerajaan Majapahit runtuh yang membuat Syekh Balabelu mengasingkan diri ke daerah pesisir pantai selatan yang saat itu masih berupa hutan belantara. Namun, tak semudah itu Syekh Balabelu mendapatkan tempat untuk mengasingkan diri. Karena Syekh Balabelu harus melakukan meditasi terlebih dahulu. Dan dalam meditasinya, beliau mendapatkan petunjuk tempat di salah satu bukit di wilayah pesisir pantai selatan. Singkat cerita, Syekh Balabelu akhirnya sampai di bukit tersebut. Dan di bukit tersebut, Syekh Balabelu mengisi kegiatan dengan bercocok tanam dan membuat patung. Sisa-sisa patung tersebut masih bisa kita lihat di sekitar area makam, seperti patung Punokawan atau patung Banteng. Hal inilah yang membuat masyarakat sekitar menamainya dengan Bukit Banteng. Dan secara administratif, makam Syekh Balabelu dan Syekh Dami Aki berada di Dusun Mancingan, Kelurahan Parangtritis, Kretek Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan diceritakan, awal mula nama Raden Djoko Bandem berubah menjadi nama Syekh Balabelu. Jadi, saat itu Syekh Balabelu sudah menetap di salah satu bukit yang ada di daerah pesisir pantai selatan. Dan tak lama kemudian, datanglah Syekh Maulana Maghribi ke daerah pantai selatan Jawa untuk berdakwah ajaran agama Islam. Dan juga kebetulan lokasi Syekh Maulana Maghribi berdakwah dekat dengan lokasi Syekh Balabelu tinggal. Singkat cerita, pada awalnya Syekh Balabelu menolak dakwah dari Syekh Maulana Maghribi. Namun, lambat laun Syekh Balabelu mulai menerima dakwah dari Syekh Maulana Maghribi. Dan pada akhirnya, Syekh Balabelu memeluk agama Islam dan selalu mengikuti kemanapun Syekh Maulana Maghribi berdakwah. Dan hingga akhirnya, Syekh Maulana Maghribi memberikan sebuah nama menjadi Syekh Balabelu. Letaknya di Gunung Banteng. Ini namanya Gunung Banteng. Jadi letaknya makam Syekh Balabelu dan Syekh Dami Aki di Gunung Banteng. Gunung Banteng. Kelurahannya Parangtritis. Bantul. Yogyakarta. Kalau boleh tahu yang menemukan makam Syekh Balabelu di sini? Wah, itu sejak dari nenek moyang gitu. Kalau saya gimana ya? Yang menemukan itu nenek moyang saya. Jadi saya cuma tinggal melanjutkan gitu. Jadi ya. Kalau di sini ada makam siapa aja? Ada makam siapa aja? Itu Syekh Balabelu dan Syekh Dami Aki. Jadi Syekh Balabelu itu sama Syekh Dami Aki kakak beradik. Ya, setelah dari Majapahit. Dari Majapahit itu, jadi Syekh Dami Aki itu kakak beradik. Syekh Balabelu itu namanya Joko Dandur atau Raden Wongsokrono. Dan adiknya Raden Djoko Dander.
Jadi kakaknya Joko Dandur itu Joko Dandur. Atau yang Belah-Belu Raden Wongsoprono. Kalau Syekh Belah-Belu itu ada orang yang mengatakan dari Belah-Belu atau mata itu Belah-Belu itu gila-gilo. Mungkin dia meditasi atau gimana tahlil itu gila-gilo ini. Ada yang menceritakan itu. Kalau Syekh Dami Aking, ada yang mengatakan Syekh Dagang Aking. Jadi Dagang Aking atau Dami Aking. Dami Aking itu damen, Aking itu garing itu ya. Jadi itu puasanya seperti itu padi yang mengering kayak damen garing, jadi agak turun gitu. Kalau Dami Aking, Dami itu damen, Aking garing. Ya kalau di sini dulunya Syekh Belah-Belu itu cara menjalankan meditasinya itu selalu masak terus, tidak makan, pokoknya makan terus tapi tidak tidur, tapi selalu makan. Jadi di sini masak terus. Maka dari itu dulu itu katanya dinding-dinding itu yang dibikin dari kerak nasi itu, karena Syekh Belah-Belu masak terus. Karena apa? Dan nasinya itu dicampur sama pasir biar dimakan sedikit demi sedikit, jadi untuk mencegah supaya nggak tidur, supaya betah melek. Syekh Dami itu adiknya ya, karena kakaknya di sini terus adiknya muncul di sini. Kalau masalah ini kan dulu sama Syekh Maulana Mahribi ya, terus ada sahabat pangkatnya sama Syekh Maulana Mahribi. Jadi Syekh Maulana Mahribi kan di sini datang lebih dulu sini. Jadi di sini istilahnya kalau Jawa adu kasekten sama Syekh Maulana Mahribi. Setelah itu waktu dulu katanya Syekh Maulana Mahribi dan Syekh Belah-Belu diajak Jumatan di Mekah. Setelah sampai hari hanya Syekh Maulana Mahribi mendatangi Syekh Belah-Belu untuk diajak Jumatan di Mekah. Namun sebelum Syekh Belah-Belu sebelum makan, kalau belum makan ya belum berangkat di Mekah. Syekh Maulana Mahribi disuruh duluan. Ternyata nyampe sana duluan Syekh Belah-Belu. Tapi kalau zaman dulu nggak naik pesawat, ya cuma istilahnya kalau dia pakai kasekten itulah, kalau Jawa Timur nggak pakai kasekten. Ya semuanya itu kehendak Allah, ya minta kepada Allah. Kalau boleh tahu yang tanggung jawab sama yang mengelola Syekh Belah-Belu sama Syekh Dami Aking siapa? Ya yang mengelola ini kan dari keraton. Jadi yang itu mengelola keraton, tapi di abdi dalamnya yang di sini. Iya, dari keraton Jogja. Jadi dikelola abdi dalam yang ada di sini. Waktu kunjungan ke sini itu ada batasannya nggak? Tidak ada. Kalau masalah kunjungan tidak ada batas waktunya. Setiap hari ada. Hanya kunjungan dari tamu toh? Iya, setiap hari ada. Ya maaf bila juga ada kekeliruan ya, karena saya cuma karena itu cerita sudah lama sekali ya, apalagi kita menceritakan yang sudah beberapa ratus tahun, sedangkan kita menceritakan mbah-mbah saya ada sudah mungkin geser, apalagi ini sudah ratusan tahun ya, itu mungkin ada gesernya. Dan mungkin kalau lebih jelasnya kalau mau ke sama Mahribi, di sana ada juga buku. Dan pada tutur cerita masyarakat setempat, Syekh Belah-Belu tinggal bersama Syekh Dami Aking yang tak lain adalah adiknya hingga mereka wafat. Tapi ada versi cerita lainnya yang beredar di masyarakat yang menyebutkan Syekh Belah-Belu dan Syekh Dami Aking adalah saudara sepeguruan karena beliau bersama-sama berguru pada Syekh Maulana Mahribi. Dan untuk kisah dari Syekh Dami Aking sendiri tidak bisa banyak digali lebih detail lagi karena kisah tentang beliau memang minim informasi.
Jadi sebenarnya untuk cerita tentang Syekh Blablu itu saya dapatnya dari orang-orang tua, mungkin dari tetangga saya dan bapak sama simbah saya. Jadi saya kurang tahu apakah ini versi yang gimana ya, yang paling benar atau enggak, tapi saya akan ceritakan apa yang saya dapat dari orang-orang sebelum saya, dari sekitar saya. Jadi memang untuk di sini ada 2 makam yang sering dikunjungi. Yang pertama itu Syekh Blablu di sini. Terus yang satunya lagi adalah Syekh Maulana Maghribi. Dan untuk yang Syekh Blablu ini memang dari cerita orang tua saya itu memang dari keturunan Majapahit. Di keturunan Majapahit, kalau nggak salah itu dari Brawijaya 5. Jadi ketika Majapahit itu mulai meredup, itu banyak dari keturunan dari Majapahit itu menyebar di sepanjang pantai selatan, dari Jawa Timur sampai Jawa Tengah. Dan situsnya banyak, Mbak. Di sini nggak cuma Syekh Blablu aja yang keturunan Majapahit, ada Kiai Seloning, ada banyak lagi. Jadi untuk perbandingan saja, memang untuk Syekh Blablu dan Syekh Maulana Maghribi itu mempunyai pondok masing-masing. Jadi mempunyai kayak santri murid itu dengan beda versi. Artinya beda versi adalah kalau Syekh Maulana Maghribi itu memang dari tanah Arab, jadi pendidikannya kan Islam murni. Kalau Syekh Blablu itu karena beliau dari keturunan Majapahit, jadi ada kejawennya gitu. Bedanya hanya itu aja. Terus untuk masalah lebih dulu yang mana, itu menurut cerita orang tua saya memang duluan Syekh Blablu. Jadi ketika Syekh Blablu mulai menetap di sekitar pantai Parangtritis ini, beliau mengajarkan penduduk sekitar itu cara bercocok tanam. Jadi sebelum Syekh Maulana Maghribi mendirikan pondok itu sebenarnya yang santrinya datang ke Syekh Blablu itu sudah banyak, rata-rata petani yang memang belajar untuk bertani begitu. Kemudian Syekh Maulana Maghribi kemudian beliau datang mendirikan pondok di bukit sebelah dekat Parangkusumo itu. Dan Syekh Blablu malah dalam cerita yang saya dapat itu malah menjadi muridnya Syekh Maulana Maghribi untuk belajar Islam gitu. Jadi malah muridnya. Kemudian setelah belajar Islam dengan Syekh Maulana Maghribi, setelah dirasa sudah istilahnya sudah bisa lah ibaratnya apa yang didapat ketika dia belajar dengan Syekh Maulana Maghribi, Syekh Blablu kembali ke pondoknya dan tetap mengampu orang-orang yang datang yang bertanya tentang masalah pertanian tersebut. Dan ada perbedaan di sini cara prihatin dari Syekh Maulana dan Syekh Blablu. Kalau Syekh Blablu masih membawa cara-cara yang sebelumnya, sebelum Islam datang. Jadi ibaratnya orang Jawa ya, ibaratnya orang Jawa itu sama-sama bagus. Kalau dari versi dari Arab kan banyak puasa, kalau orang Jawa itu banyak melek. Jadi ada istilahnya ada yang bilang juga setelah banyak puasa itu grade yang di atasnya itu banyak melek gitu, karena melek itu lebih berat daripada puasa. Puasa boleh tidur, kalau melek boleh makan, tapi makin banyak makan malah makin ngantuk kan. Itu filosofinya ya, saya nggak tahu kebenarannya ya, itu cerita yang saya dapat. Dan kalau ada cerita tentang adu kesaktian, saya nggak akan menjelaskan alasannya kenapa. Memang dalam cerita itu ada. Di sini ada dusun namanya Mancingan, sebenarnya dukuhnya Mancingan, Grogol 10 kalau nggak salah. Grogol 10 itu dusun Mancingan, itu dinamakan Mancingan karena waktu itu ada adu kesaktian antara Syekh Maulana sama Syekh Blablu untuk memancing ikan gitu. Jadi Syekh Maulana memancing ikan dapat banyak dan besar-besar. Terus dalam ceritanya
Chef Blablu mancing ikan langsung mateng gitu. Jadi tinggal santap begitu. Terus ada cerita pergi Jumatan ke Mekah ya waktu itu ya, karena orang dulu itu dipercaya sakti, nggak usah pakai moda transport kayak sekarang, mereka bisa sampai Mekah untuk Jumatan begitu. Nah, waktu itu Syekh Maulana mengajak siapa adu cepat untuk ke Mekah, dan akhirnya Syekh Blablu mengiyakan, ya mungkin bahasa sekarang it's okay gitu. Terus Syekh Maulana Mahri itu berangkat dengan menghilangkan, katanya menghilang begitu. Ya, Syekh Blablu waktu itu masih makan, karena memang adatnya Syekh Blablu itu kalau makan sebelum dimasak malah beras itu dilempar ke pasir pantai, dan itu diambil satu-satu baru dimasak. Jadi untuk laku prihatinnya begitu. Tapi Syekh Maulana Mahribi begitu sampai di Ka'bah di Mekah sudah kaget karena Syekh Blablu sudah duduk di depannya. Begitu sampai di Jawa, begitu sampai di rumah itu ditanya Syekh Blablu, kenapa kamu bisa sampai lebih dulu, padahal yang ngajarin saya gitu. Nah itu dibalik sama Syekh Blablu, lah kan yang ngajarin kan kiai sendiri, bahwa kita harus pasrah pada Gusti Allah. Kalau Syekh Maulana mengandalkan kekuatan energi sendiri, sedangkan saya tidak menggunakan energi saya sendiri, tapi saya pasrah kepada Gusti Allah. Jadi saya menggunakan energi Gusti gitu. Nah, namanya energi Gusti Allah kan nggak ada batasnya begitu istilahnya. Jadi pesan yang bisa diambil itu, artinya untuk segi kepasrahan mungkin malah muridnya ini yang lebih bisa menguasai itu. Terus mungkin itu cerita-cerita yang apa ya, yang sering diceritakan oleh masyarakat sih. Pesan yang bisa disampaikan. Pesan yang bisa disampaikan ya. Sebenarnya saya nggak mau menyampaikan apa-apa ya. Mungkin akan saya ceritakan pesan yang bisa saya petik gitu. Ya, saya lebih cenderung ke diri saya sendiri gitu. Jadi istilahnya itu kalau belajar itu ambil prinsip kerjanya bukan cara kerjanya. Artinya begini, ketika kita akan memasrahkan diri kepada Yang Maha Kuasa, ya kita harus tahu hakikat dan intinya. Jadi kita nggak terpancang bagaimana caranya, tapi yang jelas kita ya harus dalam koridor syariat yang ada gitu. Jadi intinya kalau dari Syekh Blablu atau laku prihatinnya yang itu, yang jelas Syekh Blablu memberikan contoh untuk selalu bersabar. Selalu bersabar itu dilihat dari beliau, kalau mau memasak berasnya ditumpahin ke pasir dulu terus diambil satu-satu gitu. Saya kira itu aja, untuk bersabar dan pasrah, tawakal ya kalau nggak salah istilahnya gitu. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Sekedar informasi tambahan, makam Syekh Belabelu ditemukan dan diresmikan pada masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono keempat. Mugi para sederek pikantuk rito dalah bekjo anggenipun pados guru sejati, guru ingkang saged dados panuntun kalebeting manembah, ingkang satuhu linuhuring budi, ingkang saged dados tulodo laku utama.